Cek, cek satu. Bisa dimulai Ibu ya? Bisa? Oke, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sepertinya kayak kurang semangat. Sudah sarapan, Bu? Ya, kalau belum sarapan Bu. Nanti panjenengan sakit loh. Gak lemu, insyaallah. Ya, kita langsung lagi ya, yang semangat dan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ya, monggo masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur teruntuk hanya kepada Allah. Pujian sebaik-baik pujian hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bagaimana bisa berangkat ke majelis ilmu. Majelis ilmu ini tadi dikatakan adalah salah satu bentuk hiburan kita. Baru kali ini saya menemukan ada sekelompok forum pengajian yang mengatakan ini hiburan kita. Serius, yakni adalah pengajian. Banyak mungkin forum-forum di luar sana, hiburannya apa? Healing keluar kota, betul? Ngabisin duit, betul? Ya, pulang duitnya habis, pusing lagi. Begitu terkumpul duitnya, healing lagi, ngabisin duit, begitu duitnya habis, mumet lagi. Maka panjenengan ini orang-orang spesial bagi saya ini. Hiburan ya kok, hiburannya di pengajian ya, Masya Allah. Insya Allah ribuan malaikat turut serta menyaksikan panjenengan duduk di sini dan turut serta mendoakan panjenengan semua dalam keberkahan dalam kehidupan. Dan yang paling penting, yang waktu itu pernah saya bilang, yang Allah tanamkan sampai detik ini, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau dah dikumpulkan harta panjenengan yang ada di Kulon Progo ini, belum bisa atau tidak bisa membayar yang namanya iman dan nikmat Islam. Maka begitu penting yang namanya iman dan nikmat Islam. Saya pernah bertemu dengan ibu-ibu, saya tanya, Bu, pripun Bu, sehat? Alhamdulillah Islam, gitu loh. Loh, kenapa gitu? Iya kan Ustadz sendiri bilang, walaupun gak sehat, walaupun dalam keadaan sakit, yang penting masih dalam keadaan Islam dan beriman. Masya Allah, luar biasa ya. Yang selanjutnya, selawat bertangkaikan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada suami terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, pemimpin terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, ya, pemimpin perang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan panjenengan beserta keluarga yang ada di rumah, beserta lingkungan kita majelis ta'lim ini senantiasa termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bu, ibu, pripun kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah Islam. Nah, sudah mulai diterapkan ya. Gimana Bu kabarnya Bu? Gitu ya. Jadi kalau ada pengajian begitu ditanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Islam. Pasti ustadznya kok mikir, maksudnya apa ini? Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan ya. Tadi kita bangun tidur, kita buka mata kita mengucapkan alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah Allah sempatkan kita bermajelis ilmu lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Ingat kalimat saya tadi mengatakan apa? Perjalanan ke majelis ilmu, bukan perjalanan healing-healing keluar kota, bukan healing-healing untuk beli oleh-oleh, enggak, tapi perjalanan ke majelis ilmu. Dan perjalanan ke majelis ilmu itu perjalanan hati, bukanlah perjalanan kaki. Sejauh apapun majelis ilmunya, tapi hati panjenengan dekat dengan majelis ilmu, dimanapun itu pasti akan sampai. Tapi begitu sebaliknya, sedekat apapun majelis ilmunya, mungkin di samping rumah atau mungkin hanya 1 kilo 2 kilo, tapi hatinya jauh dari majelis ilmu, saya yakin tidak akan pernah sampai. Maka PR terbesar kita Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah mentautkan hati kita terhadap majelis ilmu. Kalau ada tadi kalimat mengatakan ini hiburan kami, berarti insya Allah itu sudah menjadi apa? Tertanam atau sudah menjadi terikat hati kita dengan majelis ilmu. Ada kurang lebih 70.000 malaikat turut serta mendoakan panjenengan. Maka kalau misalnya ada yang mengatakan Ustadz cuma 1-2 orang jamaahnya, enggak apa-apa, saya tetap ngisi. Karena apa? Ribuan malaikat turut serta ikut serta mendoakan. Ini pertanyaannya kok ada satu ini yang kosong nih? Nomor absen berapa nih? Oh mau bolos, nanti nek di depan tengah-tengah situ ketok banget ngoten niku ya. Oke, sudah izin. Iya, saya kira itu tempat duduk yang horor. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kita bersyukur itu ada 3 konsepnya. Ada berapa Bu Pak? Ada 3. Yang pertama yakni adalah dengan hati kita, meyakini sepenuhnya bahwasanya kenikmatan apapun yang hadir dalam diri kita itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, konsep bersyukur manusia itu yakni adalah dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Coba cek panjenengan selama bangun tidur sampai sekarang sudah berapa kali mengucapkan alhamdulillah? Tak terhitung ya. Biasanya kita dalam keadaan mengucapkan alhamdulillah itu dalam keadaan apa? Mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau sedang mendapatkan ujian atau cobaan, ya, almarhum Syekh Ali Jabir itu pernah mengatakan ketika kita mendapatkan sebuah ujian, maka kita juga harus mengucapkan alhamdulillah. Karena bentuk ujian itulah yang akan apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli sya'allah. Dan yang ketiga, konsep bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni adalah dengan memaksimalkan potensi yang kita punya. Harta panjenengan, kekuatan tenaga panjenengan, pemikiran panjenengan digunakan untuk bagaimana bisa beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah panjenengan hatinya menyadari bahwasanya semua kenikmatan dari Allah, lisan panjenengan bersyukur kepada Allah, dan panjenengan juga menggunakan kekuatan potensi dalam diri untuk bersyukur kepada Allah. Insya Allah jenengan ikut termasuk ke dalam orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila dia bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka akan kutambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum, kata Allah, tapi apabila dia kufur atas nikmatku, azabku sangatlah pedih. Maka insya Allah panjenengan di sini termasuk orang-orang yang bersyukur. Digunakan waktunya, digunakan putaran roda mobilnya, putaran roda sepeda motornya itu untuk bermajelis ilmu. Insya Allah itu akan menjadi saksi kita kelak di akhirat bahwasanya harta kita digunakan untuk beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tema kita pada pagi hari ini, ya, kemarin kan saya tuh nanya ke Bu Siti Muwarni. Siti Muwarni ada? Ada izin nggih? Lagi ada acara
Oh, ada cara di Solo nggih. Kemarin saya tanya, Bu, mau bahas nopo niki? Nah, oh, macam-macam, ada yang bahas parenting, ada yang bahas fikih wanita, ada yang bahas ini, ada yang bahas itu gitu kan. Nah, maka saya coba merangkum dan meramunya, maka saya ketemu satu titik poin atau judul yang paling sangat bagus banget kita bahas pada materi kali ini, yang adalah tentang muslimah sebagai tonggak peradaban umat. Keren betul? Keren. Kalaulah kita berbicara tentang judul ini, muslimah sebagai tonggak peradaban umat, coba kita bayangkan, kita analogikan sebuah bangunan. Ya, bangunan itu butuh yang namanya tiang, betul? Butuh yang namanya soko atau butuh penyangga. Nah, penyangganya itulah adalah kaum muslim, muslimahnya dalam peradaban umat. Ya, maka ini sangat penting ibu-ibu sekalian harus kita pahami. Karena nyun sewu, banyak sekali ibu-ibu saat ini atau umat-umat muslimah saat ini yang dia sudah puas dengan kesolehan pribadinya. Yang penting saya sudah majelis ilmu lah. Yang penting saya sudah sholat tahajud, sholat 5 waktu sudah lancar, ya. Tapi dia tidak memperlihat apa keadaan umat saat ini seperti apa. Berarti dia belum dikatakan sebagai tonggak peradaban umat. Maka insya Allah kita akan pelan-pelan coba membahas tentang muslimah sebagai tonggak peradaban umat, ya, Bu sekalian. Maka silakan kalau majelis ilmu siapkan catatannya, siapkan buku dan pulpennya, siapkan rekamannya, siapkan pulpennya. Karena ulama mengatakan ikatlah ilmu itu dengan tulisan, nggak bisa diawang-awang, Bu. Nggak bisa hanya sekedar ya, hanya sekedar dongeng saja nanti. Tapi ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka ketika bermajelis ilmu, coba bawalah alat-alat tulisnya. Oke? Seperti biasa kita kesepakatan sampai jam berapa, Bu? Seperti biasa, nggih, sampai sebelum azan ya, sampai sebelum zuhur ya. Insyaallah ini jam 9, 10 kurang seperempat ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang muslimah, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba melihat kondisi kaum-kaum perempuan pada saat sebelum ada Islam. Ya. Pada masa Yunani kuno waktu itu, bahwasanya perempuan itu hanya dianggap sebagai pembantu rumah tangga saja. Hanya sebagai tempat budak nafsu saja. Jadi begitu remeh sekali namanya muslimah tersebut waktu di zaman Yunani waktu itu. Dan kita juga melihat bahwasanya seorang tokoh Plato ya mengatakan bahwasanya perempuan atau muslimah atau wanita itu tidak memiliki kemampuan dalam hal memerintah. Jadi memerintah itu hanya digunakan untuk suami saja atau hanya lelaki saja. Sedangkan kehormatan perempuan menurut Plato tersebut adalah apa? Kemampuannya dalam melakukan hal-hal yang sederhana. Jadi remeh-temeh saja waktu itu. Plato mengatakan bahwasanya muslimah ini acek-acek sajalah dan hanya duduk terdiam saja. Tidak ada kontribusinya sama sekali. Bahkan jenengan pernah tahu kan, pasti sudah tahu semua, di Arab jahiliyah waktu itu bahwasanya apa? Ketika ada bayi yang baru lahir dan itu dia perempuan, maka apa? Dikubur hidup seolah-olah itu menjadi musibah, seolah-olah itu bayi tersebut sudah tidak berharga lagi. Bahkan apa? Akan menjadi apa? Menjadi musibah, akan menjadi sebuah hal yang momok, sangat mengerikan bagi kaum Arab jahiliyah waktu itu. Nah, tapi begitu datangnya Islam, ya, maka perempuan ini dimuliakan, Bapak Ibu sekalian. Oke, dimuliakan sekali. Ini ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Dicatat ayat berapa? 35. Yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi Islam datang itu untuk menyetarakan antara pria dan wanita. Islam memberikan kemuliaan bagi perempuan khususan, ya, khususan untuk wanita itu dengan apa? Hukum-hukum syarak dalam Islam. Berkaitan dengan apa? Dengan berpakaian, betul. Ya, otomatis antara pria sama wanita pakaiannya berbeda, ya. Nah, ibu-ibu makanya hati-hati, coba perhatikanlah ketika panjenengan mungkin keluar dari rumah, perhatikanlah adab-adab dalam berpakaian. Ya.
Ketika panjenengan misalnya nyun sewu tidak sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam, suami panjenengan menjadi korbannya, anak panjenengan akan menjadi korbannya, saudara laki-laki panjenengan akan menjadi korbannya juga. Maka berat menjadi kaum wanita. Makanya di dalam Islam wanita itu sangat spesialkan. Maka ada sendiri fikih wanita, betul. Ada sendiri hukum-hukum yang terkait dengan wanita. Karena apa? Islam sangat memuliakan yang namanya wanita. Dan ketika saya pernah mengisi di remaja-remaja, saya selalu bertanya kepada mereka, kalian ini pengen menjadi seorang mutiara atau mau menjadi seorang kerikil atau menjadi sebuah kerikil? Ya, mereka mengatakan sebagai mutiara. Banyak saat ini muslimah itu seolah-olah sebagai apa? Menjadi sebuah kerikil di pinggir jalan. Apa itu maksudnya? Gampang didapat oleh orang lain dan gampang dilempar dengan orang lain juga. Maka panjenengan ini Bu, panjenengan adalah mutiara. Apa itu mutiara? Benar-benar ada di dasar laut dan hanya orang-orang yang benar-benar takwa dan benar-benar niat takwa kepada Allah lah yang akan benar-benar mencari panjenengan itu. Maka insya Allah mutiara itu tidak didapatkan dengan healing-healing. Betul? Mutiara itu hanya didapatkan di majelis ilmu seperti ini. Maka panjenengan inilah mutiara-mutiara dunia. Amin ya rabbal alamin. Termasuk dalam berinteraksi dengan lawan jenis juga, Bu. Di dalam Islam itu interaksi laki-laki dan perempuan itu infisol atau terpisah. Ini sistem dalam Islam. Ya, betapa banyak saat ini mungkin tapi ada beberapa hal yang itu bisa ditoleransi, yakni tentang apa? Masalah kesehatan antara pasien dengan dokter. Yang selanjutnya pendidikan antara guru dengan murid. Yang selanjutnya antara jual beli antara customer dengan penjualnya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau bab yang lainnya itu terpisah. Maka harusnya waktu itu ada Bu SMP siapa di sini ya? Yang guru SMP kemarin? Ada nggih? Nah, niku yang kemarin jenengan bilang yang perempuan saya cowok sama laki-laki laki-laki sama perempuan saya pisah. Nah, itu sudah bagus. Karena memang hukum dasar dari pria dan wanita itu terpisah atau infisol. Sehingga apa? Waktu itu di zaman Rasulullah, di zaman Nabi, di zaman Islam waktu berjaya, itu kemungkaran atau kemaksiatan dalam hal laki-laki dan perempuan itu sangatlah minim, ya. Tapi saat ini bagaimana? Ya, campur baur sangatlah luar biasa adanya. Maka wanita ini sangat-sangat benar-benar dimuliakan. Termasuk juga tidak wajib bekerja. Tapi kalau panjenengan bekerja, ya silakan. Adab-adab dalam pekerjaan juga harus dipenuhi. Termasuk dalam hal mengasuh anak, melayani suami, itu juga perlu difahami juga. Jangan sampai panjenengan sibuk dalam pekerjaan sehingga anak dan suami menjadi keteteran. Padahal fitrah seorang muslimah, fitrah seorang wanita itu adalah di rumah mengurus anak dan mengurus suaminya. Tapi dalam bekerja gimana Ustaz? Monggo, tidak ada yang melarang dalam bekerja, tapi selama bekerjanya itu baik dan benar, insya Allah akan menjadi nilai pahala. Termasuk dalam bersafar, dalam perjalanan juga panjenengan usahakan ada mahramnya sehingga tidak menimbulkan yang namanya fitnah. Nah, itulah Islam sangat benar-benar detail mengurus yang namanya muslimah. Maka dari itulah Islam memandang bahwasanya laki-laki dan perempuan itu adalah sama, namun kedua insan ini memilih peran yang berbeda sesuai dengan fitrahnya. Sebagai suami yang menjadi pemimpin dari dalam keluarganya. Dan fitrahnya sebagai seorang istri yakni adalah melayani seorang suami dan melayani anak-anak di rumah. Jadi sama Bu, ya. Tapi saat ini pemahaman feminisme, tahu nggih? Bahwasanya kesetaraan gender itu loh Bu, yang mengatakan bahwasanya ya wanita juga harus sesuai sama dengan laki-laki dong, kayak gitu ya. Jadi emansipasi wanita sangat ditinggikan pada zaman itu. Itu terjadi di Jerman. Ya, maka ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dicatat baik-baik peran mulia seorang muslimah di dunia ini. Dicatat nggih? Saya boleh berdiri Bu? Ya. Saya boleh nulis ya? Peran mulia muslimah, ya. Yang pertama,
menjadi al-ummu wa rabbitul bait. Al-ummu menjadi seorang ibu dan menjadi ibu rumah tangga, rabbitul bait. Yang kedua, menjadi al-ummu madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula. Apa yang dimaksud dengan al-ummu madrasatul ula? Menjadi apa? Ibu yang menjadi pendidik pertamanya untuk anak-anaknya. Dan yang ketiga, menjadi intelektual peradaban. Dicatat dulu aja, nanti saya jelaskan. Dan yang keempat, itu sebagai penggerak opini. Ini kira rada asik ya pengajiannya di kelas alam seperti ini ya. Ya memang kalau ilmu psikologi itu mengatakan ketika kita sedang jenuh, cobalah sedikit break dan lihatlah warna-warna hijau. Makanya kenapa ada konsep ke kelas alam, itu bikin siswa atau audiens itu tidak jenuh. Karena dedaunan-dedaunan, pepohonan-pepohonan itu berwarna hijau. Itu ya Bu ya. Nah Bu, ini sangat penting sekali untuk kita pahami bahwasanya banyak sekali orang yang menikah, niat menikah atau bahkan sudah puluhan tahun menikah, itu biasanya hanya ada dua niatnya atau hanya ada dua modalnya. Yang pertama, itu biasanya modal dalam pernikahan yakni adalah apa? Harta. Dan yang kedua, betul betul. Mengakui selama ini? Ya. Tapi ada satu poin yang dimana umat Islam atau ibu dan bapak sekalian itu lalai dalam hal perihal pernikahan, yakni ketiganya adalah ilmu. Baik dia sebelum menikah maupun sudah menikah pun butuh ilmu. Makanya ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peran muslimah ini sangat kompleks dalam peradaban umat. Yang pertama sebagai al-ummu wa rabbitul bait, sebagai ibu dan sebagai rumah tangga. Ini fitrahnya sebagai muslimah. Tapi kalau misalnya ada mengatakan, lalu kalau saya bekerja gimana? Nggih, monggo silakan. Tapi ketika panjenengan bekerja, jangan lupakan fitrah menjadi seorang ibu rumah tangga. Kalau panjenengan sudah bekerja, terus bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengurus suami, mengurus anak, wah jempolnya saya jempol papat Bu. Tak tambah ibu, 8 jempol jadinya. Yang selanjutnya menjadi apa? Al-ummu madrasatul ula. Nah ini yang banyak terjadi, ibu-ibu atau kaum muslimah lalai untuk bagaimana menjadi madrasah buat anak-anaknya. Saya sering ketika ada wali santri TPA yang berkatakan begini seperti saya, ke saya, Ustadz atau Mas Bayu, saya titip nggih anak saya ke TPA dengan jenengan. Gimana ceritanya mau nitipkan anak jenengan ke TPA ke saya? Padahal kalau TPA itu hanya 1 jam, 2 jam setiap pertemuan. Nah, sejatinya pendidik sebaik-baik pendidik yakni adalah ibu dan bapak di rumahnya. Maka selalu saya sampaikan sama bapak-bapak waktu itu, Pak, jangan hanya puas untuk hanya sekedar mencari nafkah saja. Bu, jangan hanya puas pengajian-pengajian saja. Jangan hanya puas arisan-arisan saja. Jangan puas bekerja saja. Tapi juga bagaimana belajar untuk menjadi madrasatul ula, pendidik pertama untuk anak-anak kita. Karena miniatur peradaban di dunia ini itu berawal dari rumah masing-masing. Maka coba cek dulu bagaimana interaksi kita dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Saya pernah mensurvei pelaku-pelaku pacaran karena saya aktif di remaja ya. 9 dari 10 orang yang berpacaran itu rata-rata apa? Dia tidak ada kedekatan emosional dengan orang tuanya. Sehingga dia mencari ketenangan, mencari kenyamanan dengan berpacaran. Dan mayoritas mereka itu terjadi apa? Broken
home, keluarganya. Sehingga apa ya, sudahlah saya mencari kesenangan, mencari ketenangan dan mencari kenyamanan di luar rumah dengan berpacaran. Maka ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenenganlah muslimah sebagai mutiara, berat tugasnya untuk bagaimana bisa menjadi tonggak peradaban umat saat ini. Maka harus kita pahami bersama, fitrah kita inilah menjadi pendidik pertama untuk anak-anak kita. Intelektual peradaban dan penggerak opini nanti akan saya sampaikan di materi selanjutnya. Kita lanjut dulu, Gi. Seperti itu. Nah, maka perempuan ini, muslimah ini adalah sebagai, bisa dikatakan sebagai tiang negara, sebagai tiang bangsa, sebagai tiang peradaban. Jika muslimah atau perempuan ini buruk, maka buruk juga negaranya, buruk juga peradabannya, buruk juga generasinya. Maka kaum-kaum kafir barat, Bu, nyun sewu, ya, kaum-kaum kafir barat di sana mereka membuat yang namanya TikTok, ya kan? Membuat yang namanya fashion yang luar biasa. Itu untuk apa? Merusak kaum wanitanya. Ya, lanjut ya. Dulu mungkin panjenengan kalau mungkin waktu masa SD, waktu masa kecil dulu, ibu panjenengan setelah maghrib ya mengajarkan Iqra, betul ya? Alif Fatah, alif kasroh, alif doma, dibaca? Pinter anak-anak. Pinter dulu anak-anak kita, pinter dulu panjenengan. Lah coba generasi kita sekarang sampai 20 tahun ke depan, coba habis maghrib mereka bukanya apa? Bukanya TikTok, bukanya HP, bukanya YouTube. Gak heran, gak sangka kalau saat ini anak-anak kita sudah terpapar yang namanya gadget dan media sosial seperti itu. Saya nggak yakin besok nih generasi-generasi kita hiburannya pengajian seperti ini, betul? Iya, makanya tadi penting kita ini sebagai muslimah bagaimana menjadi pendidik pertama untuk anak-anaknya. Dan panjenengan sebagai orang tua harus bisa menjadi sahabat untuk anak-anak panjenengan. Anak-anak itu tidak suka diomongi. Tidak suka apa? Diomongi, tapi suka diajak ngobrol, suka diajak diskusi, suka diajak musyawarah. Maka Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anak panjenengan Ali bin Abi Thalib. Ngapunten nggih, saya menggunakan begini nggih. Saya sudah mulai terbiasa dengan menggunakan papan tulis seperti ini biar lebih komunikatif ya. Soalnya kalau mengawang-awang kayaknya tidak pernah masuk materinya gitu ya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, didiklah anak panjenengan dengan rumus 7 kali 3. 7 tahun pertama usia 0 sampai 7 tahun. Nah, ini saya selipkan materi parenting nggih, Bu, karena tadi beberapa requestan materi tentang parenting juga. 0 sampai 7 tahun ini didiklah mereka dengan kelembutan. Dengan apa? Kelembutan. Yang kedua, usia 7 sampai 14 tahun didiklah mereka dengan prinsip. Dan yang ketiga, usia 14 tahun sampai 21 tahun, ajak mereka diskusi atau musyawarah. Yuk kita coba bedah satu persatu. 0 sampai 7 tahun, kenapa kok harus kelembutan? Iya, Bu, Pak, anak-anak di usia 2 sampai 3 tahun itu punya triliunan sel otak di dalam otak mereka, yang dimana sel tersebut digunakan untuk kecerdasan mereka. Ketika sel otak itu bisa berkurang, satu, gara-gara makian. Makian itu kurang lebih sekitar 10 miliar sel otak yang rusak. Berapa? 10 miliar. Makanya didiklah dengan kelembutan. Karena apa? Nanti takutnya anak-anak kita itu akan menjadi apa? Sel otaknya akan rusak. 10 miliar lebih kurang lebih. Itu makian. Belum apa? Cubitan fisik ya. Tendang, tampar, cubitan dan segala macam, itu kurang lebih 20 miliar sel yang rusak
di dalam otak anak kita. Akhirnya apa? Anak kita gedenya akan bisa mudah emosi. Yang kedua, anak kita akan mudah lelah, mudah capek. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya apa? Tingkat kepercayaan kepada orang tuanya akan menurun. Bahkan nggak percaya lagi sama orang tuanya. Maka usia 0-7 tahun ini arjen-arjennya, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka sedang ramai, mereka sedang usil. Iya, karena memang usianya mereka sedang usia aktif. Betul nggak? Betul. Maka ucapan-ucapan kalian biasanya begini, yalah, bocah kok ngeyel banget. Nah, maka akan stigmanya muncul. Oh, aku kicah ngeyel ya berarti. Bocah kok ndugal tenan. Akan jadi apa? Oh, aku kicah ndugal ya. Tertanam dalam otak mereka. Makanya ketika kita emosi, ya minimal di depan anak kita senyum, mesem, walaupun hatinya mendedet misalnya. Tapi tetap senyum dan dengan kelembutan. Sehingga apa? Tingkat rasa percaya diri anak terhadap kita itu semakin tinggi. Akhirnya ketika ada permasalahan dalam kehidupannya dia, anak akan mudah ngobrol dengan kita. Bunda, aku tuh sedang jatuh cinta loh sama si dia. Lalu bagaimana sikapku ya? Akan diajak ngobrol. Tapi kalau sudah nggak percaya, ya sudahlah, saya pacaran saja, wong ibu saya nggak mempercaya saya kok. Akhirnya seperti itu. Lanjut ya. Yang selanjutnya, usia 7-14 tahun. Tanamkan mereka dalam prinsip. Maksudnya apa? Halal-halal, haram-haram, baik-baik, buruk-buruk, tidak-tidak, iya-iya. Tanamkan mereka dalam hal prinsip. Nah, disinilah nanti mereka akan terbiasa prinsip dalam kehidupannya. Tidak mudah menjadi labil setelah mereka akan dewasa kelak. Akan tegas dalam hal sesuatu. Bu, bedakan antara tegas dengan keras. Kalau tegas itu berbicara tentang prinsip, tapi kalau keras itu berbicara tentang fisik. Kadang orang tuh kalau mendidik anak itu berbicara, saya sudah tegas dengan apa? Plang. Dengan apa? Sendok, garpu, piring, baskom, kelundang-kelundang. Itu namanya keras, bukan tegas. Justru keras itu yang akan bisa merusak anak-anak kita. Dan jangan sesekali berantem dengan pasangan di depan akan mengakibatkan anak itu tidak percaya dengan kita lagi. Dan yang selanjutnya, usia 14-21 tahun, tanamkan ke mereka itu untuk musyawarah atau diskusi. Kamu nanti setelah lulus SMA mau kemana toh? Oh, saya mau ke sini, Bu. Oh, saya mau ke sini. Jangan biasakan, saya manut anak saya saja. Ajak dulu diskusi. Ketika mereka mentok tidak punya pilihan, baru panjenengan masuki untuk berikan pilihan. Tapi kalau anak punya pilihan dan punya potensi sendiri, silakan dibimbing dan diarahkan menjadi lebih baik lagi. Diajak untuk musyawarah dalam hal-hal kehidupan. Insya Allah, kalau panjenengan terapkan 07, 7, 14, 14, 21, insya Allah panjenengan itu akan menjadi muslimah, akan menjadi ibu rumah tangga atau al-ummu madrasatul ula yang sejati. Karena manusia di dunia ini, Bu, saya bisa hapus ya? Saya hapus ya? Oke. Manusia itu di dunia hanya ada 2 tipenya. Berapa? 2 tipe manusia. Yang pertama, manusia sejati. Yang kedua, manusia jadian. Serius, Bu. Ini materi bagus banget. Apa itu manusia sejati? Coba cek nanti ya, panjenengan akan coba introspeksi diri. Manusia sejati itu adalah manusia yang hidupnya diawali dengan akal, atau standarnya adalah standar menggunakan akal. Dipimpin dengan akal. Sedangkan manusia jadi-jadian itu manusia yang dipimpin dengan hawa nafsunya. Apakah manusia sejati itu nggak punya hawa nafsu? Dia punya hawa nafsu, tapi hawa nafsunya tunduk dengan akalnya. Apakah manusia jadian itu punya akal? Dia punya akal, tapi akalnya tunduk dengan hawa nafsunya. Maka coba cek panjenengan ya, selama sehari, selama hidup saat ini, apakah sudah dipimpin dengan hawa nafsu, dengan akalnya, atau masih dipimpin dengan hawa
nafsunya. Kalau panjenengan dipimpin dengan hawa nafsunya, berarti panjenengan masih menjadi manusia jadian, belum menjadi manusia sejati, belum menjadi muslimah sejati, masih menjadi muslimah jadian. Ya, karena manusia hanya dipimpin dengan itu. Nah, ketika nanti akal sudah bertemu dengan wahyu, sudah bertemu dengan Al-Quran, hadis, sunnah, dan segala macamnya, maka akal harus tunduk dengan wahyu, dengan Al-Quran. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Nah, coba kita bayangkan dan kita coba cek fakta-fakta saat ini. Bagaimana kondisi muslimah, bagaimana kondisi anak-anak muda kita saat ini. Saya sedikit cerita, Bu. Jenengan sudah dengar yang viral kemarin ini? Yang anak muda ditabrak kereta. Viral ya? Ada yang belum dengar? Atau sudah semua? Belum ya? Belum ya? Jadi, ya, SMK ya. SMK tit gitu ya. Nah, nanti malah kena kontennya. SMK tit gitu ya. Jadi memang ketika ada kasus-kasus remaja, kasus-kasus pemuda yang terjadi di Kulon Progo itu dilalah kok masuk ke saya gitu loh. Ada aja orang yang WA ke saya. Dia bilang gini, "Mas, jadi itu ceritanya gini. Ini teman saya ini tetangganya si almarhum itu ya. Dia kan lelaki. Dia cerita, dia ini dari orang yang keluarganya itu, background keluarganya keluarga orang kaya. Mampu. Tidak terhimpit masalah perekonomian, enggak. Tapi orang yang mampu. Motornya apa? Motor Vario ya, warna hitam ya. Dia cerita bahwasanya anak ini itu pernah berwasiat kepada orang tuanya. Dan dia ketika sebelum meninggal itu menulis surat. Bilangnya apa? Terima kasih ibu sudah mengurus saya, sudah membesarkan saya, sudah merawat saya dan segala macamnya. Dan sebelum dia bunuh diri itu, sebelum dia ditabrak kereta, dia sempat menelpon mbaknya. Dia bilang, "Mbak, ya aku ini pamit pergi dan gak akan kembali lagi." Ngomongnya seperti itu. Dan akhirnya ternyata malah ditemukan seperti itu ya. Jadi ada sebuah saksi mata di situ, bapak-bapak lagi nyari belut atau apa katanya. Saya itu dengar cerita. Ini cerita ya, dalilnya cerita dari seorang tersebut. Ada bapak-bapak mancing belut, nanya ke anak itu, "Le, ngopo ning kene?" gitu. Katanya apa? Nunggu koncone katanya, nunggu teman. Ya, tapi situ yang mancing belut itu ngelihat dia tuh anak tersebut kayak depresi itu loh. Ngelempar batu motornya itu sampai pecah, sampai lecet-lecet dan segala macamnya. Dan kronologinya ketika kereta itu berjalan, kereta itu cepat, dia itu berjalan pelan-pelan. Kan akhirnya jasadnya hancur itu ya. Hancur. Dan indikasi dari kasus tersebut karena apa? Perebutan pacar. Karena apa? Karena putus dari cintanya. Saya merinding. Saya sering mendapatkan kasus seperti itu dan saya berpikir, ya Allah, ini kenapa sih sebenarnya? Dan bisa jadi salah satu faktornya adalah apa? Tidak menjadi al-ummu madrasatul ula. Tidak menjadi tempat terbaik pendidikan untuk anak-anak. Ini baru Kulon Progo loh, Bu. Ini baru Sentolo loh. Saya yakin pasti banyak kasus-kasus lainnya kan? Pasti banyak. Yang terjadi waktu itu di Nanggulan sana ya, di daerah Donomulyo. Usia 23 tahun, seorang wanita masih lajang statusnya. Suatu ketika pendarahan. Ternyata apa? Dia hamil di luar nikah. Dia brojol di rumahnya dan anak yang dikandungnya, yang dilahirkan itu ditanam hidup-hidup di samping rumahnya. Setelah itu apa? Si mbaknya itu yang melahirkan lari keluar kota dan cowoknya yang katanya pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini sejatinya tugas siapa sih kalau bukan tugas kita semua? Betul? Nggak mungkin cuma saya mendakwakan tentang remaja. Nggak mungkin hanya ustadz-ustadz saja menyampaikan tentang problematika umat. Tapi panjenengan yang berperan di rumah juga harus proaktif dalam memberikan informasi ke anak-anak panjenengan. Oke? Perempuan-perempuan saat ini, generasi-generasi saat ini khususnya ya, muslimah saat ini sudah jauh dari fitrahnya. Yang pertama, yang jelas adalah kerusakan akidah bagi mereka. Ya. Kerusakan apa? Akidah bagi mereka.
Bu, saya analogikan Islam itu adalah sebuah gambar bangunan ya. Ya, inilah kurang lebih ya. Bisa lihat ya, kurang lebih ya. Ini ketika kita mau membangun Islam, membangun agama, saya analogikan kita sedang membangun yang namanya bangunan rumah. Pertanyaan saya ketika panjenengan bikin toko, bangun ruko, bangun yang namanya bangunan rumah, hal pertama yang dibangun apa, Bu? Pondasinya terlebih dahulu. Nah, pondasi inilah yang disebut di dalam Islam atau dalam agama, yakni adalah akidah. Bu, banyak saat ini muslimah, banyak saat ini umat, banyak saat ini orang Islam yang tingkat religiusnya sangat rendah, tapi sikap fanatismenya terhadap agama sangat tinggi. Contoh, dia nggak pernah beribadah, nggak pernah berangkat ke pengajian, nggak pernah sholat, tapi ketika Islam dilecehkan, dia nomor satu di depan. Pernah melihat orang seperti itu? Pernah. Dan ini terjadi di Indonesia dan terjadi dimanapun. Bahwasanya tingkat religiusitasnya sangat rendah, tapi fanatismenya terhadap agama itu sangat tinggi. Dan Rasulullah pernah berkata, Islam itu nanti akan dirusak dengan apa? Orang Islam itu sendiri. Maka umat Islam tidak hanya cukup dengan baik, tapi juga harus benar. Harus apa? Harus benar. Tidak cukup dengan baik, tapi juga harus benar. Nah, umat Islam saat ini, generasi kita saat ini, muslimah saat ini, kenapa kok dia melenceng dari Islam? Karena belum kuat yang namanya pondasi dalam Islamnya. Ada yang sudah memiliki pondasi yang kuat, tapi dia hanya membangun pondasi itu, hanya menyusun batu tanpa menggunakan semen. Akhirnya apa? Mudah goyah, mudah runtuh. Nah, maka dengan pengajian seperti ini dan menemukan forum-forum pengajian yang membahas tentang akidah, insya Allah pondasi Islam kita akan menjadi kuat lagi ke depannya. Maka hal yang pertama ditanamkan dalam anak-anak panjenengan itu adalah ilmu apa? Ilmu agamanya terlebih dahulu. Dan panjenengan kalau sudah punya anak cewek, mau siap-siap mendapat mantu, coba cek dulu agamanya. Saya berikan 2 tips, Bu, untuk bagaimana memilih menantu yang idaman. Wah, dicatat baik-baik ya. Versi Mas Bayu gitu ya. Yang pertama, cek 1, bagaimana sholat subuhnya. Kenapa barometer mencari menantu idaman itu sholat subuh? Iya. Kenapa saya bilang gitu? Kalau dia sholat subuhnya keteteran, bagaimana dia mau membangun keluarga? Bangun sholat subuh saja masih keteteran, apalagi dia bangun keluarga. Ini serius loh, Bu. Secara psikologis, secara psikis itu mengatakan iya seperti itu. Dan yang kedua, tanyakan, ngurus masjid mana atau ngurus komunitas taklim mana. Kenapa saya bilang itu? Iya, jangankan anak panjenengan, wong masyarakat, wong umat saja dia urus, apalagi anak panjenengan. Maka insya Allah 2 barometer ini dulu yang harus ditanamkan ke anak panjenengan ketika mau mendapatkan mantu atau mau menikahi seorang anak panjenengan. Itu dulu, minimal itu. Barulah nanti tanya background keluarganya bagaimana, bobot, bibit, bebet, dan bubutnya, dan segala macamnya itu baru ditanyakan. Tapi hal yang paling penting di dalam kita berkehidupan adalah yakni apa? Agamanya. Punya mobil mewah, punya tanah banyak, punya ruko banyak, punya rumah yang bertingkat-tingkat, tapi agamanya 0, maka saya bisa yakinkan kehidupan dan ketenangan dalam kehidupan juga 0. Bu, pernah nggak mendapatkan orang atau pernah nggak melihat orang yang rezekinya jor-joran tapi dia nggak pernah beribadah? Betul? Pernah sering lihat seperti itu. Hati-hati, Bu, hati-hati. Itu yang disebut namanya apa? Istidraj, kenikmatan yang melalaikan. Dilulu sama Gusti Allah. Diberi terus hingga nanti apa? Akan ditenggelamkan sedalam-dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan kalau diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepat kembalikan ke Allah untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Karena umat Islam itu konsepnya adalah terima
terima dari Allah, kasihkan ke orang lain. Itulah rezeki yang harta yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Harta yang kita gunakan akan rusak, tapi harta sejatinya adalah harta yang kita berikan dan harta yang kita sedekahkan ke orang lain. Ya, sejatinya panjenengan memberikan sedekah ke orang itu sejatinya bukan mereka yang bahagia, tapi siapa yang bahagia? Kita yang bahagia. Jenengan sudah ngikut orang tua asuh gerakan pak beras? Sudah. Justru jenenganlah orang yang seharusnya menjadi bahagia. Karena apa? Didoakan oleh anak-anak yatim dan penghafal Al-Quran. Setiap butiran beras yang menjadi nasi mereka makan, menjadi darah daging dalam diri mereka, dan digunakan untuk tenaga dalam menghafal Al-Quran, jariyahnya mengalir ke panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Maka panen-panenlah pahala. Dengan apa? Di dunia ini kita berikhtiar dan bersedekah sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu. Maka tadi saya bilang kerusakan umat muslim saat ini karena satu, pondasi akidahnya tidak kuat. Yang kedua, setelah kita membangun pondasi biasanya bangun apa? Tiang atau dinding. Nah, dinding atau tiang bangunan ini saya sebut yang namanya bangunan ini adalah apa? Syariahnya. Ini berbicara tentang hukum-hukum, amal soleh, baik, benar, halal, haram, dan segala macamnya itu nanti di syariahnya. Nah, saya yakin di forum ini pasti backgroundnya berbeda-beda, betul? Ada yang pemahaman ini, pemahaman itu, tapi kita tidak membahas tentang itu, betul? Karena kita sepakat akidah kita, akidah Islam. Apapun pemahamannya, apapun ormasnya, apapun backgroundnya, selama kita masih Islam, kita bisa saling memahami satu sama lain. Banyak terjadi umat muslim atau muslimah itu terjadi perpecahan karena langsung belajar tentang masalah syariatnya. Padahal yang namanya amal soleh, yang namanya pemahaman itu khilafiyah atau berbeda pandangan. Jangankan panjenengan dengan teman sama forum. Jenengan sama suami itu loh bu, sudah bertahun-tahun nikah masih sering pemahaman berbeda toh? Sing bapak pengennya ngalor, sing ibu pengennya ngidul misalnya. Tetap berbeda pemahaman toh? Karena fitrahnya manusia yang seperti itu berbeda pemahamannya. Jadi pemahaman seperti itu tuh tidak perlu dibahas seperti itu. Cukup ditoleransikan bersama-sama. Kamu paham itu, saya paham ini, silakan berjalan bersama-sama tanpa saling menyalahkan satu sama lainnya. Nah, insya Allah panjenengan menjadi muslimah yang sejati. Yang selanjutnya apa? Kerusakan moral. Ya, tadi kerusakan akidah, yang kedua kerusakan moral. Ya, anak-anak kita saat ini tuh sudah yang namanya seks bebas, akhirnya sampai aborsi. Ya, saya waktu itu pernah cerita bahwasanya waktu di zaman corona itu ternyata mereka nggak sekolah, tapi kok angka kenakalan remaja semakin meningkat. Setelah lepas corona tambah meningkat. Hiburan-hiburan sudah buka, tempat-tempat tongkrongan sudah buka, akhirnya anak-anak sudah lepas lagi tanpa ada pantauan dari orang tuanya. Saya selalu menyarankan memberitahu ke mereka, ketika kalian berpacaran, ketika kalian keluar dengan yang bukan mahramnya, secara tidak langsung bapak ibu mulakan dapat dosa jariahnya. Ya, maka sampaikan ke anak panjenengan, untuk bagaimana hati-hati dalam pergaulan selanjutnya, ya. Dan selanjutnya, kenapa kok perempuan saat ini jauh dari fitrahnya atau menurun secara moral, yakni dengan apa? Kerusakan tatanan dalam kehidupan. Tidak bisa menjadi al-ummu wa rabbitul bait. Mungkin dalam segi intelektual, dalam segi pemahaman dunianya keren. Dalam segi tingkat pendidikannya oke. Tapi fitrahnya sebagai muslimah tidak oke. Maka panjenengan sebagai PNS, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha harus juga fitrahnya muncul sebagai ibu rumah tangga yang baik. Itu nggih? Sepakat? Sepakat. Kita lanjut. Saat ini juga perempuan berada jauh di luar fitrahnya karena apa? Pendidikan yang tidak islami dan terbius 4F. Bu, saya tuh kalau sering isi di anak-anak remaja, Bu, kita itu sekarang sudah tidak dijajah dengan brem. Tidak dijajah dengan tank, tidak dijajah dengan senjata, tapi kita dijajah dengan 4F. Dengan apa? Tahu nggih 4F nggih? Ada spidol lain nggak ya? Dengan 4F. Apa itu 4F? Yang pertama fun, yang kedua food, yang ketiga fashion, yang keempat
film. Ya, fun. Hiburan-hiburan saat ini bagaimana, betul? Apalagi sinetron-sinetron Ikatan Cinta misalnya di televisi itu. Saya akhirnya bisa apa? Mas Aldebaran atau almarhum. Ya, sehingga apa? Ada seorang muslimah, ada seorang ibu yang begini sampai membanding-bandingkan antara Aldebaran dengan suaminya. Suamiku, mbok kamu tuh koyo Aldebaran di sinetron tuh. Ya Allah, itu hanya sinetron, hanya rekayasa. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Pecah rumah tangganya, pecah keluarganya. Gara-gara apa? Sinetron. Serius, Bu? Ya, wongkong ini kok dibanding-banding ke, saing ke, yo mesti kalah. Tak aku yo ora mampu, mungsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Bu Nur Wahibah selaku tuan rumah. Bukan, iya. Ini kok malah kayak konsernya di sini. Ya, aja dibanding-banding ke, Bu, Pak. Ya. Maka termasuk kita dalam mengurus generasi kita, anak-anak kita, jangan sekali-kali membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Apalagi kalau bersaudara, jangan bandingkan antara si A dengan si B, karena mereka masing-masing individu itu punya bakat, punya keterampilan, dan punya potensi yang berbeda-beda. Saya punya teman, dia itu kayak orang depresi. Karena apa? Dia selalu ditekan sama ibunya, kamu harus menjadi kakak-kakakmu. Kakak-kakakmu ini PNS, kakak-kakakmu ini polisi, tentara. Nah, dia nggak ahli di situ, dia ahlinya di pengusaha. Masa dipaksa untuk menjadi seorang polisi, seorang TNI? Akhirnya dia depresi akhirnya. Nah, ini harus dipahami oleh muslimah, oleh ibu-ibu sekalian, untuk bagaimana juga mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang mereka kuasai, apa yang mereka inginkan. Itu fun yang pertama, hiburan-hiburan. Ya, perhatikan baik-baik anak-anak kita terpapar Mobile Legend, terpapar TikTok dan segala macamnya. Secara nggak langsung itu akan menggasak atau generasi-generasi kita menjadi bobrok ke depannya. Setelah fun, apa? Food, makanan. Banyak sekarang, Bu, makanan-makanan itu yang tidak berlabel halal. Padahal makanan yang haram masuk ke dalam diri kita, itu bisa menjadi penutup atau penghalang doa-doa kita. Dan akhirnya hati kita akan menjadi keras dan akan menjadi bengal dan sulit mendapatkan hidayah. Berawal dari apa? Makanan. Maka perhatikan baik-baik, baik secara mendapatkannya maupun secara zatnya. Caranya sudah benar, tapi kalau zatnya masih buruk, maka belum dikatakan halal. Sama dengan zatnya sudah baik, tapi caranya salah, bukan menjadi yang halal. Maka food ini sangat menentukan kita. Dan banyak saat ini muslimah-muslimah, anak-anak perempuan itu dia menstruasinya agak awal ya. Betul ya. Secara medis saya pernah ngobrol dengan seorang dokter, itu ternyata juga salah satunya berawal dari makanan. Jadi makanan saat ini itu kan makanan instan ya. Nah, jadi fast food kayak gitu loh, Bu. Ya, mie instan, apa instan. Makanya sekarang jadi generasi instan. Ya, pengen kaya tapi nggak mau berusaha. Betul. Ya, pengen hemat, pengen nikmat hidupnya tapi nggak mau berusaha dulu. Inilah generasi saat ini. Akhirnya apa? Mereka pengen kaya, akhirnya pinjol. Mereka pengen kaya, akhirnya judi dan segala macamnya. Banyak teman-teman saya terjadi seperti itu. Dia pengen kaya, dia pengen instan hidupnya. Ya sudah, dengan apa? Jalan pintas akhirnya. Ya, dengan apa tadi? Food ya, dengan makanan. Yang selanjutnya dengan apa? Fashion. Panjenengan pernah ndak berjalan-jalan ke bandara atau ke public area? Pernah? Pernah. Coba lihat pakaian-pakaian muslimah atau pakaian